Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mata, tangisan seorang hamba karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuah syurga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Air mata pun bisa menjadi alat komunikasi yang sangat canggih antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Betapa tidak tetesan air mata di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memadamkan kobaran api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Air mata bisa mendatangkan pertolongan Allah di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, ketika tiada lagi pertolongan selain pertolongan darinya. Salah satunya adalah orang yang menangis di keheningan malam ketika orang-orang terlelap tidur. Ia menangis karena besarnya rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Air mata pun bisa mempercepat ijabahnya doa-doa kita. Efek tetesannya mampu menembus batas-batas dimensi. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya yang artinya adalah, takutlah engkau akan doa, yakni termasuk air mata. Orang-orang yang dizolimi, sesungguhnya tiada lagi jarak pemisah antara Allah dengan orang tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menjadikan air mata sebagai bahasa sehari-hari tatkala berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sehari pun yang mereka lewatkan tanpa menangis. Menangis bukan karena tak punya harta, kehilangan harta, atau sesuatu yang terkait dengan urusan duniawi. Mereka menangis karena cinta yang begitu besar kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang bersumber dari kuatnya roja, yakni harapan akan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpadu dengan khauf, yakni rasa takut akan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena efeknya yang sangat dahsyat, mereka pun sangat menjaga sikap dan tingkah lakunya agar jangan sampai menzolimi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka sangat takut jika air mata orang-orang yang terzolimi mendatangkan murka Allah kepadanya. Boleh jadi inilah yang memotivasi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memanggul sekarung gandum dari Baitul Mal. Ketika ia melihat seorang ibu dan anak-anaknya yang notabennya adalah rakyatnya sendiri, lalu kelaparan. Begitu hebat efek dari air mata. Dilihat dari perspektif ini, tak heran
air mata dijadikan barometer untuk mengukur kadar keimanan seseorang. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan keutamaan menangis. Dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan orang-orang yang berilmu sebagai mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah menyungkurkan muka mereka atau bersujud sambil menangis dan bertambah khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Al-Quran Surat Maryam ayat 58. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang artinya, setiap mata akan menangis di hari kiamat kelak, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang terpelihara dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak salah jika kita mencucurkan air mata. Namun ketahuilah, air mata yang paling berkualitas adalah air mata yang keluar karena rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.